Tes, tes. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif kedua. Nah, tes formatif kedua sama tes formatif ketiga ini jatuhnya lebih gampang ya. Karena yang tes formatif kedua ini lebih ke teoritis. Karena apa? Karena prakteknya ataupun pengerjaannya udah ada di tes formatif pertama. Makanya untuk menutupi make sure aja biar lebih paham lagi. Di video untuk di part yang pertama, yang di tes formatif pertama kan saya baru bikin adalah NWCR mix dengan stepping stone, mix dengan Moody. Nah, sekarang nanti kemungkinan besar ya LCR, LC ya, list cost sama kita mix dengan stepping stone dengan Moody. Nah, nanti kita cari dari situ kalian bisa bandingkan. Namun emang nggak bisa kita pastikan bahwasanya oh metode ini tuh paling enak, metode ini enggak. Itu tergantung sama kayak kita ngerjainnya kira-kira gimana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ya udah, berarti sekarang kita masuk ke tes formatif kedua yang full teoritis sekali. Karena sebenarnya ya apa yang kita lakukan di tes formatif pertama yaitu adalah aplikasinya. Nah, bedanya apa? Kalau di tes formatif pertama kita menganggap bahwasanya oh full ya. Kenapa? Saya butuhnya 150 totalnya, mereka butuhnya 150 totalnya. Ya, intinya sama-sama pas lah. Saya ngirim 150, mereka butuh 150. Tapi kan dalam keadaan nyatanya kan bisa aja ternyata saya cuma punya kapasitas 200 tapi dimintanya 220. Atau sebaliknya, saya punya kapasitas 220, dia cuma punya 200 nampungnya. Nah, itu kan pasti akan membuat konteks yang berbeda dalam pengerjaannya, ya. Nah, oke. So untuk nomor satu, apabila penyelesaian dengan metode transportasi kapasitas melebihi kebutuhan, ya artinya berarti apa namanya? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Wait. Oke, nah udah oke di sini aja nggak apa-apa. Nah, gini, kalau misalnya kapasitas melebihi kebutuhan, berarti yang mana nih? Yang ini yang pertama. Ya, jadi misalnya nih ternyata kapasitas dari gudangnya itu 150, tapi ternyata butuhnya cuma 120. Kan berarti nggak maksimal dong, ya kan? Nggak maksimal. So, berarti apa yang harus saya lakukan? Ya, yang saya harus lakukan adalah sebenarnya nggak jauh beda dengan ini. Cuman untuk mengatasi kekurangan baik itu pun yang di nomor 2 nih, penyelesaian permasalahan dengan metode transportasi apabila jumlah kebutuhan melebihi kapasitas, ya. Yang ini nih. Nah, misalnya nih kebutuhan 160, ternyata kapasitasnya cuma 150, berarti tidak bisa memenuhi kebutuhan kan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sebenarnya simpel sebenarnya bikin tabel kayak biasanya, cuman kalau misalnya nggak pas seperti ini, ditambahkan kolom dummy, ditambahkan sel dummy. Nah, sel dummy ini bisa ditambahin di kolom ataupun di bagian baris, tergantung kurangnya siapa. Nah, kan gitu. Nah, contoh misalnya nih, untuk yang ini untuk yang nomor satu ya, contohnya. Ini nomor dua, simpelnya gini. Kalau misalnya untuk nomor satu, berarti siapa yang kurang kebutuhan? Berarti di sini harus tambah 30 dong. Nah, tambah 30-nya di mana? Apakah di baris apa di kolom? Ya jelas kalau misalnya kita bikin ya dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk tabel transportasi ya kan seperti biasa. Set ini ada dari ke-nya, ini A, B, C, terus ini adalah demand-nya atau ya kebutuhan. Oke. Nah, ini kebutuhan dan kemudian di sini ada yang namanya tujuannya atau destination-nya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita bahas terkait dengan destination, nah ini kan ada capacity-nya nih, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya ternyata saya jumlahin dari atas ke bawah nih dari A, B, C 150, W, X, Y. Nah, W, X, Y saya tambahin adalah totalnya 120, berarti supaya imbang saya tambahin di baris apa di kolom? Ya, pasti di kolom.
So berarti nanti untuk tabelnya ini ada dummy di sini. Di mana dummy ini tidak mempunyai biaya. Nah, jadi di sini ini 10 ya kan. Ini 17, terus kemudian ini 12. Kalau di dummy ini biayanya adalah 0 ya. Oke, barulah kita ini kapasitasnya 60, 50, 40. Terus di sini kalau kita bikin kan 30, 40, 50, 30. Coba kalau kita hitung. 70, 120, 150, 110, 150. Udah pas. Nah, jadi gitu ya. Tinggal disesuaikan mana yang perlu ditambahkan. Jadi, untuk nomor 1 jawabannya adalah yang B, kolom dummy. Kalau misalnya sebenarnya tinggal simpel aja ya. Kalau misalnya berarti kalau di sini ya kurang berarti tambahin kolom ya kan. Tambahin kolom nih di bagian sini nih, tambahin ya. Oke, atau saya kotakin aja deh. Saya tambahin tambahin kotak lagi di sini. Nah, itu untuk yang nomor 1. Nomor 2, permasalahan terkait dengan ini apabila jumlah kebutuhan. Nah, berarti ini supaya biar apa namanya? Dengan di sini ini ditambahin ini 30 ya total kebutuhannya. Nah, kalau misalnya kasusnya adalah seperti yang nomor 2, bagaimana? Ya jelas, gampang. Dari kiri ke kanan ditambahin 160, dari atas ke bawah cuma 150. Berarti supaya seimbangin, ya berarti dari atas ke bawah ditambahin lagi. Ya itu adalah namanya karena berhubung ini ditambahin di baris. Nah, ditambahin di baris namanya adalah baris dummy. Kalau ditambahin di kolom namanya kolom dummy. Di sini berarti jadi ditambahin 10, yang dimana untuk di biaya terkait dengan dummy itu bahkan selalu 0 ya, karena emang nggak punya biaya dia. Jadi nomor 2 jawabannya adalah C. Nah, kemudian untuk nomor 3, nilai semu dapat digunakan untuk penyelesaian masalah. Nah, oke. Jadi kan gini, mungkin kalau misalnya kita mikirin, ketika kita mengisi tabel-tabel yang ada di ini, misalnya tabel ini berapa yang diproduksi, berapa yang dikirim ya kan, tujuannya. Pernah nggak sih mikir kalau misalnya tiba-tiba pas saya mau ngisi, anggap aja deh, kalau list cost itu kan ngisinya kan list cost itu kan ngisi berdasarkan biaya terendah. Oke, jadi kan random banget tuh. Nah, tapi pernah nggak bayangin misalnya kalau ibarat kata jatuhnya kayak main congklak lah, congklak apa yang biji-biji itu tiba-tiba di tengahnya ini stop. Nah, itu gimana caranya? Nah, jadi kan pas ngisi dari atas pojok kiri atas ke kanan bawah itu kan polos banget tuh, ya kan? Barbar aja deh. Barbar aja. Ya udah, tapi ternyata pas diisi di tengah jalan kosong, nggak bisa dilanjutin. Nah, itu gimana? Ya gampang sebenarnya. Kalau nggak bisa dilanjutin, kan pasti ada yang strip kosong kosong kosong. Nah, dilanjutin lagi bagian mana yang bisa diisi dan pakai NWCR lagi. Jadi bikin NWCR yang barulah ibarat kata, ya. Nah, jadi nilai semu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dimana pencarian nilai baris ataupun kolom berhenti di tengah. Ya, misalnya di sini nih ternyata stuck. Atau ya kalau misalnya 3 kali 3 9 ini kan masnya berhenti di sini nih misalnya. Nah, lanjut lagi ya, berarti kalau misalnya emang ini belum habis atau mungkin ini yang belum habis ya tinggal lanjutin aja. Mana yang bisa dihabisin. Nomor 4, kelebihan kapasitas tiap-tiap pabrik pada tabel optimal dapat dilihat dari mana? Nah, ya tadi, kelebihan kapasitas, misalnya nih, A, kabel kelebihan kapasitasnya berapa? B, kapasitasnya berapa kelebihannya? C, kelebihan kapasitasnya berapa? Atau misalnya terkait dengan ini, ini misalnya si W ini kebutuhannya berapa kayak gitu. Nah, maka bisa kita lihat ya dari bagian si daminya itu sendiri. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A. Nomor 5, pada tabel optimal terdapat ion pada segi 4 di baris dami. Itu apa? Ya, berarti jawabannya adalah kebutuhan gudang yang tidak terpenuhi. Karena apa? Namanya baris kan berarti ini. Kita berarti bahas kebutuhan gitu kan. Kebutuhan yang melebihi kapasitas. Berarti kebutuhannya ada yang tidak terpenuhi. Kalau di kolom dummy itu adalah kapasitas yang berlebihan seperti itu. Ya, ini sebenarnya logik aja sih sebenarnya ya. Jadi kalau kelebihan di sini berarti over capacity, berarti kapasitas yang lebih. Kalau begini
ini berarti kebutuhannya yang terlalu berlebihan, seperti itu ya. Nah, intinya pengerjaannya ya gampang sebenarnya, nggak perlu ribet-ribet banget ya. Nah, jadi intinya ketika mengisi tabel ini kita bisa pakai pertama NCWR dengan kombinasi stepping stone dan modi, ataupun kita pakai LCR dengan kombinasi dengan optimalisasi stepping stone dengan ataupun modi, atau kita bisa menggunakan dengan metode FAM atau Vogel Approximation Method ya. Oke, so tes formatif kedua kita hapus terlebih dahulu dan kita akan lanjut ke tes formatif ketiga. Nah, ini tes formatif ketiga juga sama karena lebih ke teoritis juga. Karena di sini nggak dihitung karena ini benar-benar pure pakai pakai software. Nah, oke. So di tes formatif ketiga ini juga sebenarnya pakai aplikasi. Cuman bedanya apa? Bedanya adalah ketika saya bahas ketika bahas pakai QM for Windows, kan sebenarnya ada yang namanya ini, ada yang namanya apa sih? Ada yang namanya metode penyelesaian transportasi itu sendiri kan sebenarnya. Cuman sebenarnya metode transportasi itu juga bisa kita selesaikan dengan yang namanya ya linear programming ya. So ada fungsi tujuan dan ada fungsi kendalanya. Nah, so kita bikin dulu nih tabel daripada tabel daripada si transportasinya ya. Yang sebenarnya walaupun sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa, cuman to make sure aja. Nah, jadi dari informasi yang ada di sini mungkin ini saya simpan dulu. Nah, jadi oke, kita bikin berarti kan ada tujuan. Oke, ada tujuan. Sekaligus mengecek apakah ini termasuk karena gini, kita tahu bahwa di tes formatif kedua kan ada yang namanya kelebihan kan gitu ya. Oke, nanti coba kita cek juga apakah kalau misalnya kelebihan dengan yang kekurangan seperti itu terkait dengan kelebihan kapasitas ataupun kelebihan kebutuhan, gitu ya. Oke, apakah akan hasilnya sama ketika kita pakai langsung yang metode metode transportasi sama linear programming? Oke, A, B, C. Oke, nah seperti ini. Bentar. Nah, oke, ini C-nya. Nah, ini adalah totalnya. Berarti ini dari ini kebutuhan lah ya. Ke K L wait dulu. Ini K L M. Nah, terus ini ada totalnya juga ya. Ini ada totalnya juga. Total. Oke. So berarti kita selesaikan langsung. Oke, kita isi nih. Nah, di sini karena ada biayanya, ini biayanya ya, biaya pengiriman. Berarti ini 221. Ini 325. Ini 474. Terus ini 317. Terus ini 305. Ini 352. Nah, ini apalagi angkanya gede-gede, mager kan ngelihatnya. Terus kemudian 420. Ini yakin 4.500, I think ini 450 lah ya. Saya edit aja sendiri. 450. Ini 210. Nah, oke. So berarti ini bisa saya hapus terlebih dahulu. Nah, terus perusahaan ini tujuan tempat pemasaran, kapasitas produksi untuk A ini 3000. Oke. Terus untuk B adalah 350. Yakin 350? Kayak 3.500 deh. Nah, ini tipe ya. Ini tambahin ini 3.500, 3.650 dan ini adalah 3.650. Kemudian di sini adalah 450, ini 3.500, ini 4.000. Oke, sekarang kita cek apakah kalau kita totalkan ini nilainya sama gitu ya. Ya harusnya sih beda ya. Tapi kita cek dulu. 3.000 tambah 3.500 tambah 3.650 itu adalah 10.150.
Nah, kalau yang di bawah 4250 tambah 3500 tambah 4000, maka jawabannya adalah 11750. Wow, ada perbedaan sebesar 1600 nih ya. Nah, coba kita cek dulu bener nggak sih? Oke, berarti emang yang namanya ini berarti ya tidak apa namanya, bahasanya adalah tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Berarti di sini yang lebih siapa? Ya, yang lebih adalah kebutuhannya ya. Ini kan KLM ini kan dari pabrik, ini kan tujuan, berarti kebutuhan, yang dimana ini 11750, ini 10150. Kayaknya kemungkinan besar ini ada salah gitu ya, ada salah apa namanya, ada salah ketik kayaknya. Karena kalau dilihat kan tadi pengetikannya ini dari 450 4500 kan. Jadi kemungkinan besar tuh kayak ada salah, ada typo gitu loh. Nah, cuman yang bisa dipastikan bahwasannya adalah untuk memaksimalkan. Nah, ini langsung aja ke sini. Nah, untuk membuat persamaan linearnya, ya kita harus lihat dulu bagaimana kasusnya. Nah, ini kasusnya adalah kebutuhan melebihi kapasitas kan gitu. Nah, kalau apa namanya, kebutuhan melebihi kapasitas bagaimana? Ya, maka kan gini. Sebenarnya simpel sebenarnya terkait dengan pembuatan daripada program linear. Yang namanya fungsi tujuannya pasti untuk meminimumkan biaya. Jadi nggak bakal mungkin A ataupun C. Nah, pasti meminimumkan apa? Ya udah costnya nih. Ya udah tinggal tulis aja costnya. Ini berarti kan ini kan ada pabrik A ke tujuan X1. Ya udah. Berarti ini saya tulis saja di sini X1, ini X2, ini X3 kan gitu ya. Terus ini X4, ini X5, ini X6, C ke K itu X7, kemudian ini ke KKL adalah X8 dan ini adalah X9. So berarti ini juga bisa kita hapus ya. Jadi langsung aja. Ya udah sebutin aja. Karena kan ketika kita mau menghitung total kan tinggal X1 kali ini kali ini ditotalin kan. Ya udah, berarti jawabannya mana? Meminimumkan 221 kali X1 tambah 325 X2 tambah 474 X3 tambah 317 X4 tambah 305 X5 352 X6 420 X7. Nah, 450 kan. Nah, jadi jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, karena berhubung gini, sebenarnya kan ketika misalnya mau membuat fungsi kendala itu juga nggak susah kok sebenarnya. Nah, ya kenapa? Karena ketika membuat fungsi kendala, oke ini saya hapus saja ya. Nah, dalam membuat fungsi kendala itu ya berarti di sini ada kendalanya nggak? Ada. Gudang kapasitas sama apa? Sama kebutuhannya. 4250 ini perhitungan dari 147 ya. Jadi 147 kalau ditambahin harus 4250. Terus 250 ini 3500. Ini 69, nah 4000 ya. Jadi di sini untuk terkait dengan kebutuhan berarti X1 tambah X4 tambah X7 itu 4250. Terus X2 tambah X5 tambah X8 itu sama dengan 3000. Ini 3500. Nah, kenapa saya nggak tulis untuk terkait dengan sama dengan atau gimana? Karena gini, karena ada yang kelebihan. Kalau pas semua itu pakai sama dengan semua ya. Terus untuk yang ini gudang ya kapasitas. Ini berarti X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan bla 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 3000. Terus isi di sini 456-nya 5350 ternyata. Berarti ini bukan 3005, bukan 350, berarti 5350. Tapi angka di depannya kagak ketulis 5-nya. Oke, berarti udah jelas ya. Ini 5350. So kita hitung dulu lagi, ulang. Apakah sama? 3000 tambah 5350 tambah 3650. Ternyata ntar dulu. 3000 tambah 5350 12000. Oke, berarti ada defisit ya.
4250 tambah 3500 tambah 4000. Ya berarti ini tadi 12.000 ya. Oke. Berarti kebalik ya, 12.000 berarti apa? Ya that's capacity over capacity melebihi daripada kebutuhan. Oke. Ini X4 tambah X5 tambah X6 53 50. Terus ini X7 tambah X8 tambah X9 ini 36 50. Nah, karena berhubung ya, jadi gimana? Nah, kalau misalnya gini, jadi intinya gini. Sebenarnya simpel, siapa yang kelebihan itu yang akan menjadi lebih kecil sama dengan ya. Jadi yang kelebihan itu akan lebih kecil sama dengan. Nah, jadi ini lebih kecil sama dengan ya. Ini lebih kecil sama dengan karena pasti ada nggak semuanya kepake kan gitu ya. Nah, jadi intinya yang tidak semua terpenuhi itu lebih kecil sama dengan. Kalau ini karena dia terpenuhi semua, ini harus sama dengan ya. So berarti mana yang jawabannya? Yaitu adalah yang X1, X2 lebih kecil sama dengan 3000, 5350. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Nah, tapi di sini berarti akan saya cut dulu, saya simpan karena ini bakal nanti kita compare ya berdasarkan KM4 Windows bagaimana. Nah, oke. So kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini dua soal terakhir, dua soal ya, 3 sama 4. Nah, oke. So untuk nomor 3 terlebih dahulu karena nomor 4 ini sama kasusnya kayak gini, cuman bedanya adalah apa? Beda kasus ya. Oke. Jadi, nah oke. So ini kita sesuaikan dengan gambar yang kurang lebih seperti ini. Oke, wait saya. Oke. Nah, jadi kapasitasnya ini dalam ribuan ton aja ya. Saya bikin ini dalam ribuan. Jadi oke, nggak ada masalah berarti. Nah, dari Cirebon ada Ambarawa, Bandung, Cirebon. Oke, Ambarawa, Bandung, Cirebon. Oke. Terus ke Kudus, Lembang, Magelang. Yang dimana punya biaya ini 220, ini 343, terus ini 180, 325, 210, 345, 380, 320, 330. Nah, terus di sini ini kita misalkan X1, X2, jadinya begini ya. Dari pojok dari kiri atas ular begini, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Yang dimana kalau misalnya kita lihat data daripada totalnya ini adalah kok kayaknya agak aneh deh. Dari soal pilihan ganda yang di sini sama di sini tuh kayaknya ada nggak sesuai. Jadi mungkin nanti nah soalnya di sini kan angkanya sama semua nih yang belakangnya. Oke, jadi 123 semua ini 475. Jadi kita pakai 475.000 nih dari A ke B. Dari Ambarawa ke Ambarawa punya kapasitas 475.000. Oke, pas. Terus Bandung punya 350.000. Oke. 350.000 ya. Oke, udah pas. Cirebon 550.000, pas semua ya. Nah, oke. Terus untuk yang sementara itu kebutuhan pasar Kudus Kak 320.000. Oke, udah pas semua ya. 147, 320.000. Nah, untuk Lembang L-nya itu 430.000. Nah, di sini yang aneh, masa Magelang tiba-tiba 6 juta kan? Gak nyambung. Nah, ternyata di sini tulisannya adalah 475.000. Oke, so kita cek dulu untuk 475 tambah 350 tambah 590. Jawaban ini adalah 1415123. Ini 320 tambah 430 tambah 475 itu adalah 12250. Oke, 1225123. Oke, berarti apa nih? Ya, karena berhubung siapa yang kelebihan? Yang kelebihan adalah gudangnya. Berarti pabriknya ya, kebutuhan pabriknya ini itu over capacity atau over kapasitas lah. Sedangkan kebutuhannya lebih sedikit. Berarti siapa yang bakal lebih kecil? Ya bagian daripada bagian daripada pabriknya.
Berarti 1, 2, 3 itu lebih kecil, 4, 5, 6 lebih kecil, 7, 8, 9 itu lebih kecil. Terus untuk kebutuhan gudang K-nya 1, 4, 7 adalah sama dengan, ini sama dengan, ini sama dengan. Maka jawabannya adalah yang B ya. Nah, oke. So kita hapus untuk nomor 3-nya. Nah, untuk nomor ini nih, untuk nomor 4 set. Oke. Nomor 4 ternyata, oke, nomor 4 mungkin gimana ya? Setnya bentar. Oke. Nah, untuk nomor 4 katanya perusahaan Gandum Manis ternyata mengalami kenaikan permintaan nih si Kudus nih menjadi 550.000. Oke. Si Kudus ya dari 320 jadi 550. Oke. Berarti ini tinggal kita ganti nih. Ini 550 ya. Oke, 550. Kemudian Lembang menjadi 510. Oke, Lembang berarti ini 510 ya. Jadi 510. Kemudian untuk si ton Magelang menjadi 600.000. Nah, mungkin yang tadi yang 6 juta itu yang berubah menjadi, tapi kelebihan nolnya. Nah, oke. So berarti tinggal kita hitung nih. Berarti ternyata pasti otomatis ini berubah dong ya kan? Di sini berubah. Oke, berarti 550 tambah 510 tambah 600 ini adalah 1.660.000. 1.660.000. Nah, berarti kira-kira bagaimana? Ya, yang akan jadi lebih kecil sama dengan itu adalah bagian kebutuhan daripada gudang atau pasarnya. Jadi, yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang C. Ya, ini adalah bagian gudangnya nih 147 ya. 147, 258 lebih kecil, 369 lebih kecil sama dengan, sedangkan 123 sama dengan, 456 sama dengan, 789 itu juga sama dengan ya. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir. Nah, oke, so kita hapus untuk ini ya nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5. Nah, nomor 5 dengan menggunakan data nomor 3, pengiriman dari Cirebon ke Magelang tidak dapat dilaksanakan karena banyak gangguan keamanan. Loh, berarti terus Cirebon ke Magelang. Oke. Nah, berarti Cirebon ke Magelang ini kita nggak bisa kasih variabel. Jadi X9-nya kosong ya. Nah, berdasarkan data nomor 3. Data nomor 3 ini 475, ini 350, ini 590 ya. Ntar dulu. Bentar. Bentar. Ini 320. Nah, oke. So saya benerin dulu, ini 320 ya. Untuk yang kebutuhan gudang atau kebutuhan pasar K. Terus yang ini adalah 430. Terus yang ini adalah 475 ya. Oke, jadi balik lagi ke normalnya. Nah, dengan begitu apa? Ya, ini akan jadi over capacity, ya bukan over demand, tapi over capacity. Nah, kira-kira bagaimana? Ya udah, karena ini nggak ada, berarti yang di ini 1, 2, 3, 4, 7, 5 ya kan. Terus 4, 5, 6-nya 350, 7 sama 8-nya aja, jadi X9-nya hilang. Jadi di sini yang masih ada X9 udah pasti salah. Tinggal antara C sama D ya kan. Nah, cuman yang benar adalah yang D. Kenapa? Karena bagian daripada gudangnya, daripada pabriknya itulah yang over capacity. Sedangkan untuk kebutuhan pasarnya itu terpenuhi, seperti itu ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang D ya. Nah, sekarang kita akan compare ya antara penggunaan QM for Windows ya. QM for Windows yang versi versi transportasi, yang murni transportasi, bagaimanapun caranya dengan program linear. Nah, sekarang kan udah saya buka nih ya. Linear programming. Oke, di sini. Berarti number of constraint-nya adalah berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6. Number of variable-nya ada 9.
untuk apa? Untuk meminimumkan ya. Oke. So, kita isi ya. Kita isi. Berarti untuk uh, untuk daripada minimasnya ya berarti ini 221, 325, 474, 317, 305, 352, 420, 450, 210. Terus constraint-nya itu adalah berarti ini X1 47 ya. Oke, maunya dari mana dulu? Mau dari sini dulu boleh. Berarti wait, atau mungkin ini dulu aja kali ya. Sebenarnya sama aja. 147 itu di sini apa? Ya, ini sama dengan ya. Ini 4250. Terus constraint ini adalah ini di X2, di X5 sama di X8. Itu adalah 3500. Oke, 3500. Terus di constraint ketiga itu 369. 1 2 6 sama 9 kan. Yang dimana ini sama dengan daripada 4000. Oke, kelebihan nolnya. Ya, I know. Oke, constraint keempat itu adalah dulu. Constraint keempatnya itu adalah 1 2 3. Nah, 4 5 6. Terus kemudian 7 8 9, yang dimana ini lebih kecil sama dengan semua. Lebih kecil sama dengan ini, lebih kecil sama dengan ini, lebih kecil sama dengan. Oke, lebih kecil sama dengan berapa? Kita masukin 3000, 5350, 3650. Kalau udah kita solve, ternyata ketemulah gitu ya, ketemulah tabel seperti ini ya. Ketemulah tabel seperti ini. Jadi jawabannya adalah 3000 di sini 300. Nah, oke. Mungkin akan saya screenshot dulu ya. Berarti solusinya adalah seperti ini kalau kita bahas dengan menggunakan linear programming. Oke. So, ini saya mau screenshot dulu. Mungkin saya simpan dulu aja ya, nanti kita bandingkan aja. Oke, nggak usah. Jadi kita pakainya adalah yang solution list ya. Jadi kalian bisa lihat ini ada solution list, kalian klik nanti akan muncul seperti yang tadi gambar yang kotak yang kecil yang ini. Nah, oke. Jadi bentar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita kok artinya ini apa? Oh, X1 kan dari A ke K nih, berarti A ke K-nya 3000. Terus X ke X4 berarti dari B ke K itu 1250. Terus X ke 5, X5 B ke L itu 3500. Terus X ke 9 itu adalah ini dari C ke M itu adalah 4000. Cuma di sini kan ada nih slack 5 sama slack 6, ya kan? Berarti kemungkinan besar ada yang nggak kepake di sini mungkin, ya kan? Karena apa? Kalau misalnya kita isi kan berarti ini 3000 habis, 1250 sama oke. Ya, benar. Oke. Jadi kalau misalnya nih, kan kalau saya isi ya. Ternyata kan kalau kita isi bahwasannya kalau ini kita isi berarti saya edit dulu bahwasannya kalau misalnya saya edit di sini, oke, kita hapus dulu nih. Oke, kita isi berdasarkan apa yang ada di situ. Nah, jadi X1-nya ini 3000. Oke, 3000. Oke, berarti ini habis. Terus benar kan X2 X sama X3-nya habis. X4-nya 1250. X5-nya 3500. Oke, 3500. Ini pasti habis nih ini. Ini juga habis. Berarti X9-nya adalah 4000 di sini. Oke, berarti bagaimana nih? Nah, tunggu dulu bentar. Nah, berarti ini harusnya salah nih. Harusnya kalau emang dia 3650 harusnya ya. Oke, sorry, wait bentar. Oke, so di sini saya ada salah ngetik.
Jadi di X9 di persamaannya ada yang kurang ya. Jadi ini begini 3.250, 3.500, ini 350, oke. Kemudian di sini 3.650 ya, 3.650. Nah, soalnya di fungsi kendala saya ada kurang pengetikan di sini X9-nya kurang 1 ya. Jadi harusnya kan 111, dia saya ngetiknya 110. Jadi ada yang ketinggalan tuh. Oke. So berarti di sini kalau kita lihat ternyata oke, ini habis ya. Nah, ini juga terpenuhi ya. Kalau dihitung ditambah ini terpenuhi dong. Ini juga terpenuhi. Nah, ini terpenuhi, ini terpenuhi. Kita cek. 1250 tambah 3.500 tambah 350 itu 5.100. Nah, ternyata ada apa? Ada plus 250 di sini. Nah, jadi ada plus 250 ya. Ada plus 250 di sini yang tidak terpakai. Kalau nanti kita pakai linear program, pakai transportasi, berarti kemungkinan besar nanti akan ada dummy tuh. Ya, kita coba nih. Ya. Oke, kita cek dulu. So berarti wait bentar dulu. Saya edit data. Oke, jadi saya balikan lagi. Jadi intinya datanya kurang lebih hasilnya begini ya. Nah, sekarang kita masuk ke pakai ini, kita new. Nah, ini biarkan saja. Oke, bentar dulu, cancel, bentar. View modul ini kita masuk ke transportasi. Nah, transportasi tadi bentar dulu. Bentar. Wait. Oke. Untuk transportasi 3 tujuan 3 ini ya. Oke. Oke, transportasi kita bikin ini 3 tujuan 3 ini. So, oke. Berarti kita masukin ya, berarti terkait dengan datanya. Oke, bentar dulu. Nah, oke. So, ini tinggal kita masukin data yang ada di sini ya. Kita nggak bikin. Jadi kalau pakai ini yang transportasi kita nggak perlu ngetik-ngetik panjang-panjang. Itu bedanya di situ ya. Oke, I know. Oke. 474 ini 3000. Nah, ini 5350, 3650. Terus habis itu ini 4000. Terus habis itu ini 210, 352. Oke. Terus ini ntar dulu. Ini 317, 300. Oke, 305. Terus ini 420, 450, 4250, 3500. Oke, so kita apa ya? Kita solution yang dimana kita mau pakai cara apapun, entah mau pakai NWCR, ya kan? Di sini ada nih Northwest Corner Method ya, NWCR, ada list cost sama FAM. Nah, kalau misalnya di sini di buku ini nih pakai software ini, FAM itu termasuk ke bagian yang ini gitu. Nah, jadi soalnya kadang apa? FAM itu belum tentu optimal. Nah, jadi dioptimalkannya dengan cara stepping stone ataupun dengan modi. Jadi terserah nih mau apa aja dan kita cek. Nah, ya. Kita cek. Nah, nanti kalau misalnya nih kalian mau kalian coba satu-satu nih. Marginal cost-nya berapa, final solution-nya berapa, nah segala macam. Oke. Berarti nah, kalau kita lihat ternyata coba kita compare ya. Nah, oke. Set kita compare dengan jawaban yang ada di sini. Tada. Bagaimana? Ya, 3000, 1250, 3500, 350, 3650, 250 daminya. Ya benar dong ya kan. Nah, solution value-nya, optimal value-nya sebesar berapa? 301, 6450. Selesai. Nah, jadi terserah sebenarnya kalian mau pakai cara yang mana. Nah, mau pakai secara linear programming atau mau pakai langsung ya metode transportasinya, dan ternyata menghasilkan jawaban yang sama, yaitu adalah AKK-nya 3000, BKK-nya 1250, ini 3500, BKM-nya adalah 350,
C ke M-nya 3650 dengan ada dummy di bagian source kedua alias B-nya itu sebesar 250 dan solution value-nya atau optimal solution-nya adalah 3.16.450 dan hasilnya sama. Nah, seperti itu ya. Jadi emang nggak bakal mungkin deh kalau misalnya bisa beda. Kemungkinan besar kalau emang bisa beda ya ada yang salah ngetik palingan ya. Oke, so dengan begitu sesuai dengan yang saya janjikan bahwasanya jadi ini udah selesai nih tes formatif ketiga, makanya tinggal pakai penyelesaiannya pakai software karena emang bayangin aja dummy ya kan, terus angkanya gede ya kan, ya udah. Jadi sebenarnya ini di sini di tes formatif ketiga memberitahukan bahwasanya kalau misalnya mau ngerjain transportasi itu bisa pakai linear programming loh, ataupun bisa pakai transportasinya langsung. Nah seperti itu ya. Oke, so kita hapus untuk tes formatif ketiga. Jadi sebenarnya kita udah selesai. Cuman seperti janji saya di video sebelumnya bahwasanya ya list cost dengan metode stepping stone ataupun dengan MODI ya. Nah, jadi pakai list ini intinya jawabannya adalah ini 60, ini 30, ini 10, ini 50, ini 50 kan gitu. Ininya nggak ada. Ya udah, sekarang kita coba pengerjaannya menggunakan stepping method dulu, stepping stone dulu. Nah, jadi mana nih yang bakal bisa kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, yaitu adalah yang ini dulu nih. Karena kan ini ada yang dempetan nih. Ya udah, kita coba kerjaan yang ini dulu nih. Set 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 set. Berarti ini minus 20. Ini plus 20, ini minus 20, ini plus 20. Oke. Nah, ya udah berarti kita cek dulu. Berarti minus 10 tambah 15 tambah minus 10 minus 15 tambah 20 tambah 25 berapa nih? 45 kurang 25. Oh, positif. Berarti ini nggak boleh kita otak-atik. Ada lagi nggak? Ada. Banyak sebenarnya. Ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Oke, berarti ini yang minus ya. Minus 30 tambah 30 tambah 30. Oke. So berarti bagaimana kita cek dulu. Ini minus kan? Minus 10 minus 25 minus 35 plus 19 plus 14. Jadinya plus 34. Oke, berarti ini berapa? Minus 35 sama plus 34 minus 1. Oh, berarti ini bisa kita kerjakan karena minus. Ya, so berarti kita perbaiki datanya kalau udah ya. Oke, so berarti tinggal kita perbaiki bahwasanya ini 0, ini 50, ini 10, ini 30 kan gitu ya. Oke, berarti ini 50, ini habis, ini sisa 10, ini ada 30. Nah, sekarang oke, ada lagi nggak yang bisa kita otak-atik? Ada. Sebenarnya ini boleh nih, ya, ini boleh nih kalau kalian mau kerjain. Boleh nggak? Boleh. Atau begini boleh nggak? Begini boleh nggak? Boleh aja sebenarnya. Oke, saya lebih proper untuk mengerjakan yang ini. Saya lebih suka yang ini dulu deh. Nah, kenapa? Karena coba kalau ini, ya, set ini kan minus ya, minus plus ini plus. Jadinya berarti minus 10 minus 10 minus 20 ini plus 39. Oh, berarti nggak boleh ya. Karena dia kan ini kalau ini dihitung kan positif ya. Ini minus. Jadinya minus 20 plus 39. Jadinya plus 19. Berarti nggak boleh diotak-atik. Alias yang daerah sini nih udah optimal nih, nggak boleh diotak-atik. Kalau ini kita coba cek. Nah, oke. Ini minus ya kan? Minus plus plus. Oke. Ini minus 24, ini plus 18. Berarti minus 6. Berarti bisa kita kerjain. Berarti ini minus 30, ini plus 30, ini minus 30, ini plus 30. So, datanya kita update lagi.
Nah, datanya kita update lagi nih. Ya udah, berarti ini berubah. Nah, ini kita berubah, berarti ini jadi 10 ya, berarti ini 50. Wait, tar dulu. Berarti ini 50, ini strip, ini jadinya 60, ini strip, ini jadinya adalah 50. Ini jadinya berarti strip, ini jadinya 10, ini jadinya adalah 30 ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini jadi 30. Nah, kalau kalian cari lagi, apakah akan ada yang negatif? Tentu saja tidak ada ya. Karena apa? Ini sudah paling optimal ya. Kalau kalian coba kerjain ini hasilnya positif, ini ke sini hasilnya positif ya kan. Terus abis itu ada lagi nggak? Bentar, wait. Ya, kayaknya itu aja sih. Kayaknya sih harusnya itu doang yang bisa dibikin kotak. Karena sejauh ini kalau ini nggak bisa, ini yang tadi udah, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ya, berarti udah. Ini adalah yang optimal. Kalau kalian penasaran mau cek, kalian coba cek di sini, nanti hasilnya positif. Kalau kalian mau ngecek di sini, hasilnya pun akan tetap positif. Seperti itu. Itu kalau misalnya pakai stepping stone. Nah, ternyata kalau kita lihat ternyata stepping stone ya lebih mudah, benar. Lebih simple. Karena apa? Karena nggak perlu ribet-ribet ngitung. Maksudnya nggak perlu ribet-ribet nyari indeks perbaikan atau IP ya kan. Terus kita pakai terkait dengan nyari nilai baris ataupun nilai kolom. Cuman problemnya adalah kita harus nyoba satu-satu. Kayak tadi misalnya nih, ternyata ini ini positif. Ternyata baru ini yang negatif. Nah, kalau misalnya kita trial and error dan ternyata yang pas kita trial dan itu langsung ketemu, iya lebih cepat. Tapi kalau misalnya pas trial dan kebanyakan nggak berhasil, of course itu akan memakan waktu yang lama. Nah, so that's why ya kenapa perlu di-upgrade si stepping stone-nya. Jadi modi seperti itu ya. Nah, so kita lanjut dengan menggunakan modi atau modified distribution. Nah, ingat untuk menentukan kolom nilai baris dan nilai kolom itu pakai rumus RI tambah kolom ke J disama dengan cos I cos baris I kolom ke J. Nah, kalau mau IP ini sama aja kayak CIJ dikurang dengan RI dikurangkan dengan KJ. So, ingat ini yang ada isinya, ini yang kopong ya. Jadi, sekarang berarti kita cari yang ada isinya dulu ya. Ya, di mana berarti untuk WB. Nah, WB. Nah, ini saya mau langsung aja ya. Berarti row W-nya. Nah, ingat. Ini row W. Ya, ini RW sama dengan 0, ini RH, ini kita bikin RO ya. Ini berarti apa? Ini kolom A, ini kolom B, ini kolom C. So, berarti RW berarti 0 tambah dengan kolom B, kolom siapa nih yang kita bahas? Kolom B. Ini ingat ya. Ini adalah baris, ini adalah kolomnya. Berarti kolom B berapa? Belum ada. Sama dengan cosnya 5. Berarti KB-nya sama dengan 5. Oke, ini sama dengan 5. Terus ada lagi nggak yang isi? Oh, HA. HA belum bisa karena A-nya belum ada, H-nya belum ada. Yang berarti bisa kita kerjain adalah RO. Nah, berarti row R, row O ditambahkan dengan kok RO sih? O dengan B, OB jadinya. Berarti OB RO tambah dengan KB yaitu adalah 5 sama dengan 10. Berarti RO-nya sama dengan 5. Oke, kita update nih, ini sama dengan 5. Dengan begitu siapa yang bisa kita kerjakan? Ya, terkait dengan H-nya. HA berarti wait dulu. OA dulu ya. OA dulu berarti RO-nya adalah 5 tambah KA-nya sama dengan 25. Berarti KA-nya sama dengan 20. Oke, ini kita update 20. Terus RH untuk H dengan A berarti HA. Berarti RH-nya adalah RH tambah dengan kolom A-nya adalah 20 sama dengan 15. Berarti RH-nya sama dengan min 5. Kemudian berarti RH-nya sama dengan min 5 nih. Kita masukin cari C, HC.
Berarti RH-nya adalah min 5 ditambah dengan KC sama dengan 10, berarti KC-nya adalah 15. Ya udah, kita cari indeksnya. Oke. Untuk yang kosong apa? WA. Berarti CWA 20 dikurangkan dengan R-nya W, RW-nya adalah 0, dikurangkan dengan kolom A-nya adalah 20. Oke, berarti ini 0. Terus untuk WC, WC berarti cos W-nya ini adalah 8, terus dikurangkan dengan kolom W-nya, row W-nya adalah 0, dikurangkan dengan kolom C-nya, itu sama dengan 15 ya. Oke, sama dengan 15. Berarti di sini sama dengan min 7. Terus lanjut lagi apa? HB. Berarti 20 kurang min 5 dikurang dengan baris B, kolom B-nya adalah 5. Jadinya di sini 20. Terus kemudian ada lagi yang kosong? Ada OC. OC berarti ini 19 karena cosnya O ke C, dikurangkan dengan yang namanya row O 5, dikurang dengan kolom C-nya adalah 15. Berarti 14 dikurang 15 minus 1. Nah, paling tinggi ternyata minusnya ada di WC. Berarti kita akan jadi fokus utamanya si WC ini nih. Si WC ini. Nah, kira-kira gimana nih kira-kira stepping stone-nya? Nah, ini gimana cara ngerjainnya? Ya, sebenarnya ini kalau ini kan udah tahu nih, ini pasti tambah ya yang kita mau iniin. Nah, kita mau nggak mau mesti muter. Begini, terus begini, terus begini, terus begini, terus begini, terus begini, terus baru lanjut lagi balik ke sini ya. Oke, jadi di sini berarti yang kurang berapa nih? Kurang 2, kan plus min plus min plus min plus min. Oke, sorry saya lupa nih. Nah, kalau untung ketemu soal yang kayak gini. Kalau enggak udah bahaya. Nah, kalau begini ya kan harusnya kita kalau enggak lewat kanan atau lewat bawah kan gitu ya. Oke, saya mau lewat kanan dulu. Oke, ini bisa kita pijak nggak? Bisa. Nah, tapi sayangnya kan nggak boleh tuh yang namanya ini selip nih. Ya, jadi ini lanjutnya langsung begini. Set. Nah, baru lanjut lagi. Set. Nah, gitu loh. Baru ke sini, baru 20 ke 40, baru lanjut lagi. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi berarti ini plus, ini minus, terus kemudian di sini plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Minus plus berapa? Plus 2, plus 30, min 30, plus 30, min 30, plus 30, min 30. Nah, ya. Berarti kita perbaiki. Nah, jadinya gimana tuh? Oke, wait dulu. Wait. Ini isinya gara-gara coret-coretan. Wait. Nah, ini saya kopas dulu deh. Yang saya pakai kan nanti ini. Nah, ya udah berarti berapa ini? Ini strip, ini 60, ini 30, ini 50, ini unstrip, ini 50, ini strip, ini 10, ini strip. Oke. Nah, kalau udah, oke, so kita hapus untuk yang ini. Nah, kita lanjut ke sini. Nah, sekarang kita cari. Nah, ini RW. Nah, ini RW atau row baris W, baris H, baris O, kolom A, kolom B, kolom C. Ya udah kita cari dulu nih. Nah, ini kan pasti sama dengan 0 ya. Berarti yang ada adalah WB. Berarti 0 tambah KB sama dengan 5. Berarti KB sama dengan 5. Oke, sama dengan 5, update. Terus WC. Berarti 0 tambah KC sama dengan 8, berarti KC-nya sama dengan 8.
Kemudian berarti apa nih? Ya, HC RH tambah 8 sama dengan 10. Berarti RH-nya sama dengan 2. Oke, berarti HA 2 tambah KA sama dengan 15. Berarti KA-nya 13. Kemudian ada lagi? Masih ada. Oke, kita update dulu ya. KA-nya sama dengan 13. Berarti apa nih? OB. Berarti RO tambah 5 sama dengan 10. Berarti RO-nya sama dengan 5. Nah, kalau udah, kita cari yang kosong. WA. Berarti 20 kurang 0 kurang 13 sama dengan 7. Terus HB 20 kurang 2 ya. Kosnya dia dikurangkan dengan barisnya dia dikurangkan dengan kolomnya dikurangkan dengan 5 adalah 13. Terus OA. Oke, bentar. Ini sama dengan 5 ya. Oke. Ya udah, untuk OA berarti 25 kurang row O-nya adalah 5 kurang kolom A-nya adalah 13. 7. Terus OC 19 kurang 5 kurang 8 berarti berapa nih? Nah, 19 kurang 5 kan 14 kurang 8 6. Oh, berarti karena udah positif ya sudah selesai. Jadi perlu diingat bahwasanya kalau misalnya kalian mau nge-step ya, kalau kalian mau nge-step ini pasti sebelahan sama angka. Tapi angka ini harus sebelahan sama angka. Jadi boleh begini, boleh begini. Kalau ini karena nggak ada nih, jadi langsung begini. Set. Jadi ini batunya nih. Ya kurang lebih seperti itu. Nah kalau ini ke sini, terus bagaimana? Ya ini ke sini. Udah lanjut. Ini berupa jalan ya. Nah jadi intinya stepping stone itu adalah kita mau menambah ini. Terus diputerin, terserah mau muternya ke sini juga boleh, ke sini juga boleh. Yang pasti dari ini ke seangka, angka harus ke angka lagi. Jadi nggak boleh tuh yang namanya muternya begini, ya nggak boleh. Oke, atau begini juga nggak boleh ya. Kalau begini boleh nggak? Boleh, karena ini ketemu angka, angka ketemu angka, angkanya langsung ketemu angka lagi, baru ketemu minus, ketemu yang kopong. Jadi kalau misalnya begini, boleh nggak? Ini ke sini, ini ke sini, baru ini ke sini. Kalau ke sini boleh nggak? Nggak boleh. Ke sini dulu, baru dia nanti lanjut lagi ke sini, baru lanjut lagi ke sini, baru dia lanjut lurus seperti itu ya. Oke. So dengan begitu ya. Jadi untuk mungkin kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa search ini di YouTube. Cuman biasanya YouTube di beberapa contoh soal itu emang kasusnya kita susah agak susah nyari contoh kasus yang emang kayak gimana gitu. Karena apa namanya, kan namanya soal kan random, kecuali kalau emang bikin sendiri. Nah jadi intinya ada 3 cara terkait dengan transportasi. Ada Northwest Corner atau NWCR, ada least cost atau minimum cost, dan FAM. Dan di mana untuk optimalisasi ada 2, ada stepping stone dan yang versi dasarnya, dan yang versi upgrade-nya adalah MODI atau modified distribution. Oke. So dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan riset operasi modul ke-6, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika kalian jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di sauria.co dan scan barcode kirisnya. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.